Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Hari ini adalah hari pertama untuk pendaftaran peserta didik baru tingkat SMA. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal sehingga video ini mungkin saja membantu atau memudahkan Anda untuk melakukan pendaftaran. Yang pertama perlu dipahami bahwa yang terbuka saat ini adalah jalur zonasi. Nah, yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah kartu keluarga dalam bentuk file, kemudian SKL, SKHU, kemudian akta kelahiran, dan hasil scan rapor semester 1 sampai semester 5 ya. Ya, di scan mulai dari identitas sampai pada nilai. Ya. Kemudian pekan depan insya Allah jalur afirmasi, syarat-syaratnya boleh dibaca. Kemudian selanjutnya ada jalur perpindahan orang tua, silahkan dibaca juga. Iya. Kemudian jalur anak guru, maksudnya ini anak guru. Ketika orang tua Anda mengajar di salah satu SMA dan Anda ingin sekolah pada sekolah tersebut, maka boleh Anda mengikuti jalur anak guru. Iya. Kemudian sisa dari semua jalur itu ketika masih ada yang kosong atau dipersiapkan 5% itu adalah jalur akademik. Iya. Nah, jalur akademik ini ada dua, ada yang sifatnya prestasi dengan melihat nilai rapor dan ada juga yang sifatnya prestasi non akademik. Ya, misalnya pernah menjadi peserta OSN dan mendapat juara tingkat kabupaten atau peserta lomba olahraga yang sifatnya resmi tingkat provinsi dan menjadi juara misalnya, atau Anda seorang hafiz Al-Quran, iya, 3 juz, 4 juz, 5 juz, maka itu masuk dalam kategori jalur prestasi. Iya. Nah, baik Ananda, untuk pranala atau link pendaftaran, ini bisa Anda lihat, saya perbesar. Iya. http://sulsel.siapppdb.com, tetapi ini sudah kami sebarkan ke media sosial sehingga memudahkan Anda tinggal klik saja, atau di Google PPDB Sulsel maka link ini akan tampil pada halaman utama. Baik, sesuai dengan link tadi maka silakan Anda klikkan pada Google Chrome atau Anda klik saja Sulsel PPDB, maka secara otomatis akan tertera pada halaman pertama di Google ya. Nah, setelah itu Anda baca dulu pemberitahuan di sini. Nah, saya sudah memasukkan pada pranala. Nah, di sini tertulis mengenai data kependudukan, kemudian NIS yang tidak ditemukan pada saat mendaftar, maka ada bantuannya. Ya, setelah Anda paham ini, silakan dicentang atau diklik centang di sini ya. Anda kali maksud saya. Nah, sebelum Anda melakukan pendaftaran Anda, boleh Anda melihat dulu pada bagian informasi. Misalnya jalur zonasi, jalur prestasi akademik, prestasi non akademik, ini bisa kita klik-klik semua ya. Ya, untuk membaca afirmasi. Ya. Nah, ketika misalnya kita contohkan jalur zonasi, ya, atau jalur yang lain boleh juga, maka di sini ada aturan, ini sama pada bagian atas ya. Ya, pada afirmasi juga sama aturan, jadwal, lokasi, alur, sampai yang terakhir daftar ulang. Nah, sebelum Anda melakukan pendaftaran, maka bisa saja Anda membaca terlebih dahulu aturan. Ya, ini boleh diklik, persyaratan peserta, tata cara pelaksanaan, boleh Anda baca dengan baik. Ya. Ini untuk memudahkan. Nah, setelah itu Anda bisa melihat jadwal Ananda. Nah, ini untuk jalur zonasi, jadwal pendaftarannya dimulai pada hari ini 14 Juni sampai 16 Juni. Jadi jangan sampai terlambat ya. Ya. Kemudian waktunya itu pukul 8 sampai pukul 15 atau jam 3. Ya, jangan lewat dari jam itu dan jangan mulai lebih awal karena Anda tidak bisa melakukan proses pendaftaran. Ya. Untuk jalur afirmasi boleh Anda lihat juga, coba kita klik jadwalnya. Anda klik jadwal berbeda ya. Nah, untuk afirmasi itu tanggal 21 sampai 23 Juni. Afirmasi ini untuk jalur calon peserta didik yang memiliki kartu program keluarga harapan ya. Ya, yang seperti itu. Nah, kita kembali untuk zonasi karena yang terbuka sekarang adalah zonasi. Untuk mengetahui
alur pendaftaran, silakan Anda klik alur. Untuk mengetahui jumlah kuota setiap sekolah, maka boleh Anda klik pagu daya tampung ya. Nah, di sini akan muncul semua sekolah. Misalnya kita coba di Pancarian SMA N9 Goa. Silakan Anda klik pada bagian tanda cari. Nah, muncul seperti ini. SMA N9 Goa untuk zonasi itu 243 siswa. Nah, ini kuota ya atau pagu yang akan diterima di SMA 9 Goa. Ya, seperti itu Nanda. Kemudian seleksi. Seleksi ini maksudnya boleh Anda klik, kemudian Anda akan melihat hasil pengumuman sementara ya, atau informasi posisi Anda setelah mendaftar dan setelah diverifikasi bukti pendaftaran Anda. Silakan Anda klik pilih sekolah. Kemudian sama, ini tertera beberapa sekolah yang ada di layar. Boleh juga Anda cari SMA N9 Goa misalnya. Setelah itu Anda klik. Nah, muncul seperti ini SMA 9 Goa, diklik lagi. Anda geser ke bawah. Di sini terdapat 0 siswa. Mengapa? Karena hari ini baru hari pertama pendaftaran dan belum ada satupun siswa yang calon siswa baru yang telah diverifikasi oleh panitia. Nah, di sini akan tertera ketika kalian sudah mendaftar, kemudian telah diverifikasi oleh panitia, maka silakan Anda pantau pada seleksi untuk melihat posisi Anda sementara. Jika jarak Anda terdekat dengan sekolah, berarti nomor urut Anda akan berada pada nomor 1. Tetapi jika misalnya Anda mendaftar kemudian nomor 1, dan ada lagi calon peserta didik yang mendaftar dan ternyata jarak rumahnya atau radiusnya lebih dekat dengan sekolah daripada Anda, berarti nama Anda akan secara otomatis tergeser pada urutan kedua. Begitu seterusnya selama sesi pendaftaran ini berlangsung ya. Olehnya itu selalu pantau seleksi sebagai informasi awal posisi Anda setelah Anda mendaftar di sekolah tertentu. Nah, seperti itu nak. Baik, kita coba lanjut ke pendaftaran. Silakan Anda klik, jangan lupa pilih zonasi sesuai dengan jadwal yang terbuka sekarang. Setelah itu Anda klik daftar, maka Anda akan diarahkan ke bawah. Pendaftaran sifatnya daring atau online. Nah, pada tahap awal ini yang pertama diminta adalah nomor induk siswa nasional NISN ya. Ya, ini biasanya tertera pada SKHU atau rapor Ananda. Kita coba saja. Saya coba masukkan 0045876073. Ini hanya contoh saja ya. Kalau tidak bisa lanjut, minimal ada contoh untuk memandu kalian. Sekolah asal, misalnya SMP Anda dalam Provinsi Sulawesi Selatan, maka cukup Anda klik dalam provinsi. Jalur lulusan dipilih Ananda. Ketika Anda lulus secara normal berarti reguler. Boleh juga paket A atau paket B. Ya, tahun lulusnya Anda silakan dipilih juga. Misalnya lulus tahun ini berarti pilih yang paling di atas 2021. Boleh juga memilih 2020 ketika Anda lulus tahun lalu. Ini kita coba ya. Domisili. Domisili itu maksudnya alamat tempat tinggal Anda sesuai dengan KK. Apakah dalam provinsi atau luar provinsi? Maka pilih saja dalam provinsi ketika Anda tinggal di Sulawesi Selatan. NIK jangan lupa. NIK itu diketik lagi nomor induk kependudukan terdapat pada kartu keluarga masing-masing. Kita coba lagi Ananda. 730 607 kemudian 600 707 0002. NIK ini jangan sampai salah ya, karena Anda tidak bisa melakukan lanjutan pendaftaran ketika NIK yang Anda masukkan tidak tertera pada kartu keluarga. Mengapa? Karena data PPDB ini terkoneksi secara langsung dengan data kependudukan di catatan sipil. Nah, setelah itu kode keamanan jangan lupa diketik saja mengulang angka yang ada di sini, dan angka ini berbeda untuk setiap calon pendaftar. Misalnya ini 8539, klik saja kembali, kemudian ketik ulang 8539. Setelah benar semua Anda sudah isi dengan baik, maka silakan pilih lanjutkan. Nah, di sini ada tanda merah. Mengapa ada tanda merah? Karena saat ini ada masalah. Kita bisa baca semua masalah ketika ada gangguan maka tertera pada bagian ini ya. Perhatian,
terjadi gangguan interkoneksi data kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan. Berarti ada gangguan hubungan dengan data kependudukan di Capil. Olehnya itu kita disarankan untuk mendaftar beberapa saat lagi. Tapi minimal alurnya saya jelaskan supaya ada panduan untuk Anda ya. Setelah data ini tadi lengkap, maka Anda klik lanjutkan. Setelah itu Anda akan masuk ke tahap 2, info peserta. Info peserta sesuai dengan NIS yang Anda masukkan, maka secara otomatis akan muncul nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, tertera secara langsung sesuai dengan alamat pada kartu keluarga Anda ya, jadi bukan lagi diketik. Nah, setelah info peserta itu Anda lihat, kemudian di bagian bawah ada permintaan nomor HP misalnya, kemudian ada juga permintaan nilai dengan 4 mata pelajaran ya, bahasa Indonesia, PKN, kemudian matematika, tertera secara otomatis pada laman info peserta itu. Silakan Anda masukkan nilai Anda dengan menjumlahkan nilai pengetahuan dan keterampilan, kemudian dibagi 2 sehingga nilainya murni. Ya, nilai yang dimasukkan adalah nilai semester 1, semester 2, 3, 4, dan 5. Kolomnya tersedia gitu ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Kemudian setelah semua nilai Anda masukkan yang terdiri atas 4 mata pelajaran, maka Anda tetap geser ke bawah dan klik lanjutkan. Ya, setelah Anda lanjutkan, maka masuk ke pilih sekolah. Anda disarankan untuk memilih sekolah, dan sekolah yang muncul di situ untuk Anda pilih sudah tertera, pasti sekolah yang terdekat dengan zona atau alamat tempat tinggal Ananda. Ya. Setelah Anda memilih sekolah pertama, kemudian sekolah kedua, nah setelah itu Anda klik lanjutkan, maka pada bagian selanjutnya ada cek ulang. Cek ulang itu sebagai panduan untuk Ananda mengecek ulang kembali data-data yang sudah Anda masukkan, nomor HP apakah tidak salah angka atau kurang angkanya misalnya, kemudian nilai yang sudah Anda masukkan apakah sudah sesuai. Cek ulang tujuannya seperti itu ya. Ketika Anda cek ulang dan ternyata sudah benar, maka Anda mengklik lanjutkan dengan menyatakan bahwa data tersebut sudah benar. Tapi ketika ada data yang salah, maka Anda boleh mengklik kembali yang akan muncul di sisi kata lanjutkan ini ya. Kembali, berarti Anda klik kembali, Anda akan diarahkan kembali ke menu sebelumnya. Nah, setelah cek ulang selesai dan data Anda sudah benar, maka pada bagian akhir ada selesai. Selesai ini membuktikan bahwa Anda sudah melakukan pendaftaran, tetapi ingat Ananda, pendaftaran akan betul-betul selesai ketika bukti verifikasi atau berkas Anda secara nyata diterima oleh verifikator PPDB di setiap sekolah. Olehnya itu, mohon dipantau terus nomor telepon Anda, jangan sampai ada WA atau telepon dari pihak verifikator. Ya. Dan jangan lupa mencetak bukti pendaftarannya, ya, supaya ada bukti yang jelas yang kalian pegang. Ya. Olehnya itu disarankan untuk mendaftar jika memungkinkan, maka gunakanlah komputer atau laptop. Ya, seperti itu Ananda ya. Dan jangan lupa setelah Anda selesai melakukan pendaftaran, maka panitia verifikator di sekolah akan melakukan verifikasi dan Anda boleh pantau di seleksi untuk mengetahui apakah berkas Ananda sudah diterima atau belum. Iya, seperti itu Ananda, mudah-mudahan membantu. Dan kami dari panitia penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 9 Goa akan berusaha melayani Anda dengan baik, melayani Anda dengan ikhlas, dan salam santun, salam merdeka belajar dari SMA Negeri 9 Goa. Terima kasih.